ibu-ibu yang baru, semoga nanti istiqomah di dalam menimba ilmu ini, karena apa yang kita peroleh dalam kajian ini bisa menjadi bekal kita di dalam beribadah, sehingga ibadah kita nanti lebih sempurna. Amin. Okay. Monggo Pak Syafi'i dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, Pak Gatot yang setia menemani saya, ibu-ibu jamaah Al-Hafiyah rahimakumullah. Sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, karena sehat itu sangat mahal nilainya. Kemarin teman saya beberapa hari yang lalu itu mau mengiringi anaknya yang di Pondok Batu sana ke blender, karena di daerah Jalan Pondok Timur itu ada pasir yang ke blender, jatuh, kecelakaan, sakit sampai hari ini masih belum sembuh. Saya mikir, yang namanya sakit itu peristiwanya cepat tapi sembuhnya lama. Nah, maka kita yang diberi kesehatan ini harus mensyukurinya dengan memperbanyak amal kebaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang bersyarat beliau. Ibu-ibu, kita masih ada di bulan Maulid, maka kita lanjutkan tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah Nabi? Bagaimana ibadah Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat wajib itu beliau meringankan bacaan. Jadi kalau ketika beliau sholat wajib itu bacaannya ringan. Kalau isya watini wa zaitun, sekelas itulah. Kalau zuhur asar sekelas sabihis atau walaili idza yaghsha atau wasyamsi berduha, yang mana itu tidak panjang. Hanya kalau subuh memang beliau lebih panjang daripada yang lain. Misalnya sajdah. Itu sholat beliau. Bahkan beliau itu melarang sahabat, melarang Mu'adz bin Jabal yang mengimami umat itu kepanjangan. Jadi suatu ketika itu Rasulullah itu sholat isya. Di situ ada Mu'adz bin Jabal. Setelah selesai sholat isya, Mu'adz pulang. Ternyata masyarakat di tempatnya tinggal Mu'adz itu belum isya. Maka lalu Mu'adz sholat, namanya sholat itu namanya i'adah. I'adah itu tadi udah isya lagi, itu boleh. Misalnya ada Pak Gatot di sini isya makmum pada Pak Bambang. Setelah pulang ternyata Pak Gatot ada tamu, lalu tamunya belum isya. Pak Gatot sholat lagi, tamunya makmum, itu namanya i'adah. Cuman masalahnya Mu'adz bin Jabal itu sholatnya lama, sehingga ada seorang pemuda itu dia itu mufarokoh. Mufarokoh itu tadinya jamaah, kemudian memisahkan dirinya jamaah. Wis ruku tak ruku dewi, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar sampai selesai. Nah, ini baru terjadi saat itu, sebelumnya belum pernah ada yang kayak gitu. Sehingga apa? Mu'adz bin Jabal melaporkan ini pada Rasulullah. Ada orang munafik sholat kok
memisahkan diri. Lalu Rasulullah tidak langsung mengatakan kamu munafik atau enggak. Rasulullah melakukan klarifikasi, bertanya dulu pada yang bersangkutan. Benarkah yang dikatakan Mu'ad itu bahwa kamu memisahkan diri dari sholat jamaah? Betul Rasul, jujur, enggak aku sih. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat Ali Imran. Lah aku lak yo misrak napa-napa to. Lho, cah enom kok jak dawa-dawonan. Akhirnya saya memisahkan diri. Nah, Rasulullah menegur Mu'ad bin Jabal. Jangan kau lakukan itu, kamu jangan bikin fitnah. Kalau kamu sholat jadi imam, falyukhaffif, ringankan. Kalau kamu sholat sendirian, panjangkan sakarepmu. Nah, terserah engkau. Maka Nabi Muhammad itu sholatnya itu macam-macam. Nah, ini masih gini loh. Kalau beliau itu misalnya sholat qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib dan sebagainya, itu beliau sholatnya tidak panjang, tidak panjang. Tapi kalau sholat yang sendirian seperti sholat tahajud, itu Nabi sholatnya panjang dan lama. Karena ada coki-coki, nah ini lebih panjang dan lebih lama. Panjang dan lama. Sehingga apa? Beliau itu kalau berdiri ya paling enggak 100 ayat. Nanti rukuknya juga panjang, sujudnya juga panjang. Nah, ibu-ibu rahmatullah, kita ngikuti Nabi semampu kita. Ibu-ibu kalau sholat tahajud kira-kira bacaan suratnya apa? Kula kuwate sabihis monggo. Alah tak kula niku wadhuha pun ndredeg dengkul kula mboten napa-napa. Tak kula niku saged ina kae kulhu. Nggih angsal. Tapi yang penting tahajud. Kalau bisa kayak Rasulullah bagus. Dan Rasulullah kalau sudah azan, kata Aisyah, meskipun tadinya gojekan sama istrinya, jadi Nabi itu juga biasa gojekan sama istri. Begitu dengan azan, sudah seakan-akan tidak kenal istrinya. Agi-agi siap-siap untuk mengerjakan sholat. Sholat itu bagi Rasul adalah istirahat. Maka Nabi kalau menyuruh azan Bilal itu tidak, hei Bilal azan, tidak. Tapi apa? Ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi bagi Nabi sholat itu sebagai istirahat dari capeknya duniawi. Maka sholatnya tenang, ora kesusu. Nah kalau kita kan enggak kesusu, ndang rampung. Istirahatkan kami dengan sholat. Nabi rutin sebelum subuh beliau sholat sunat 2 rakaat. Rakaatan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau duha, Nabi itu kadang sholat duha, kadang tidak sholat duha. Apakah males? Tidak. Kalau Nabi sholat duha terus, khawatir nanti dianggap wajib oleh umat. Maka beliau yo kadang duha, yo kadang tidak duha. Riwayat Ummi Hani. Biasanya duhanya Nabi itu 8 rakaat. Nah, nanti sebelum duhur sholat sunnah, ba'da duhur juga sholat sunnah.
4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Yang 2 muakkad, yang 2 ghairu muakkad. Nanti sebelum asar sholat sunnah dan tidak ada ba'diyah asar. Teman saya ada di masjid itu, pakainya jubah mangrem kae, tapi rajin, saking rajinnya habis asar itu sok ba'diyah asar. Padahal tidak ada ba'diyah asar. Nah, ba'diyah asar tidak ada. Kalau tahu diingatkan. Pernah dulu saya ingatkan orang, Mas, gak usah sholat. Sampean sholat apa? Ba'diyah asar, Pak. Tidak ada ba'diyah asar itu. Oh, kalau di sini tidak ada ya? Di tempat saya ada. Loh, itu di di wilayah NKRI tidak ada ba'diyah asar. Nek dinti udah ba'diyah asar. Kecuali kalau di Masjidil Haram itu tidak ada waktu terlarang sholat. Ini tidak ada ya? Tidak ada ba'diyah asar. Oh, baik. Alhamdulillah beliau bisa memahami dan tidak ba'diyah asar lagi. Karena tidak semua orang bisa diingatkan. Ada orang ba'diyah asar diingatkan, Mas, gak usah sholat ke orang oleh. Waduh, repot ini. Sholat ke orang oleh. Nah, terus maghrib. Maghrib itu diawalkan. Nabi biasa kalau maghrib itu awal dan suratnya tidak panjang-panjang biasanya. Nah, kalau isya Nabi itu tidak tentu. Kadang awal, kalau udah kumpul di awal. Kalau belum kumpul agak malam. Sehingga sebagian sahabat itu nunggu sampai ngantuk dan tertidur dalam masjid dan tidurnya duduk. Nah, ketika qomat kemudian sholat tanpa wudhu terlebih dulu. Maka kemudian ulama berpendapat orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal wudhunya. Nah, Nabi kalau sekarang kita malam-malam yo jamaahnya salah bubar. Nah, sama Nabi gitu dulu. Nah, sholat malam Nabi itu sholat malam dalam riwayat 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain 13 rakaat. Dan jangan tanya panjangnya sholat Nabi dan bagusnya. Bacaannya tartil, meskipun yang dibaca tidak kurang dari 100 ayat, tetap tartil, tidak ngebut. Selesai menjelang subuh, Nabi sholat malam 11 rakaat. Nah, sholat malam itu bisa 2, terakhir 1. Bahkan pernah Nabi itu sholat malam itu 9 rakaat 1 salam juga pernah. 9 rakaat 1 salam. Nah, itu sholat malam Nabi. Khusus Nabi loh ini. Sholat malam Nabi itu wajib. Sehingga kalau Nabi malam tidak sholat malam, maka paginya beliau qadha. Kalau kita sholat malam tidak wajib tapi sunnah. Nabi itu punya kewajiban yang tidak dikerjakan oleh orang lain, tapi juga punya hak yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Apa hak Nabi? Hak Nabi punya istri lebih dari 4. Itu tidak boleh dikerjakan oleh Syafi'i, tidak boleh. Syafi'i itu maksimal 4. Itu pun tidak boleh oleh istrinya. Nambah. Jadi tetap 1 benar. Bertahan dalam kesetiaannya. Ini tentang sholat wajibnya Nabi. Jadi Nabi selalu berjamaah. Nabi selalu berjamaah. Bahkan dalam perang sekalipun Nabi sholatnya berjamaah. Maka ada istilah sholat khauf, sholat dalam keadaan takut karena peperangan. Bahkan ketika akhir hayat Nabi Muhammad SAW, beliau itu mau wudhu, ambilkan air. Beliau wudhu pingsan.
as-sholat nas, setelah sadar, apakah orang ada sholat? Belum, mereka menunggumu ya Rasulullah. Nabi wudhu lagi, pingsan lagi. Bangun as-sholat nas, apakah orang ada sholat? Belum ya Rasulullah. Nabi wudhu lagi, pingsan lagi. Ya Aisyah, muri Aba Bakrin yusolli bin nas. Hai Aisyah, suruhlah Abu Bakar sholat ngimami orang-orang. Nah, karena beliau dah tidak kuat. Lalu Abu Bakar jadi imam. Maka kemudian atas dasar ini para sahabat ketika Rasulullah wafat membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Kenapa? Karena ketika Nabi sedang sakit dan tidak bisa mengimami sholat, yang ditunjuk adalah Abu Bakar Siddiq. Nabi Abu Bakar sholat, dilalah Nabi kuat, dipapah oleh 2 orang. Kuat sholat, nah tahu Nabi datang, Abu Bakar mundur. Terus Nabi kasih isyarat tetap, Abu Bakar tetap mundur. Setelah saya tanya, mengapa kamu tadi mundur? Tidak pantas lah kalau anak Abu Quhafah itu mengimami engkau ya Rasulullah. Nah, jadi Nabi sholatnya selalu berjamaah. Saya itu kadang-kadang heran, orang nek sholat jamaah angel banget. Dan kadang-kadang mohon maaf, di daerah tempat kami itu dan daerah tempat yang lain ada sebagian yang omahe ro masjid kituk mepet latare masjid, latare gabungan ibaratnya itu pun juga tidak nyampe ke masjid. Sik nang masjid justru lah pitike, Bu. Tek nongi pitike sogone masjid. Lah sik duwe ora neng masjid. Yo nek wanita saya tetap maklumi lah, laki-laki masalahnya. Malah yang ke masjid istrinya, suaminya tidak. Itu kan kuali. Yo wanitanya ke masjid ya boleh, tapi ya pokoknya laki. Nah ini Nabi itu sholat wajibnya. Sholat sunnahnya ada yang pendek, qobliyah, ba'diyah, Nabi pendek. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha ya agak panjang. Suratnya biasanya Sabihis sama hal ataka hadisul Rosyah. Kalau sholat gerhana matahari, Nabi super panjang. Nabi sholat gerhana itu Masya Allah panjang sekali. Kalau dalam kitab fikih mazhab 4 itu, Nabi itu sholat gerhana itu 1 rakaat habis Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai selesai. Terus ruku. Lama rukuknya kira-kira sama dengan 100 ayat Al-Baqarah. Terus i'tidal. Terus sujud. Terus ruku lagi. Nabi sholat berdiri, rukuk kira-kira 100 ayat Al-Baqarah, terus berdiri, baca Fatihah, kemudian surat Ali Imran. Kemudian rukuk lagi, kemudian kira-kira 75 ayat Al-Baqarah, kemudian berdiri lagi, i'tidal, kemudian sujud kira-kira 100 ayat Al-Baqarah, kemudian duduk, kemudian sujud lagi kira-kira 75 surat Al-Baqarah, 75 ayat, berdiri lagi Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, rukuk kira-kira 50 ayat Al-Baqarah, berdiri lagi Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, berarti kira-kira 7 juz. Lama kalau gerhana itu. Masya Allah. Kalau kita tidak kuat, ya kita sekuatnya kita. Kalau di tempat saya cuma sabihis, hal ataka, wasyamsi, walaili idza yaghsha. Jadi kalau Al-Baqarah tidak kuat. Makmumnya insya Allah bubar. Itu sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya Nabi itu sedekahnya luar biasa. Sedekahnya beliau itu
Kemarin sudah saya ceritakan, dikasih hadiah baju baru, ada sahabat yang bilang bajunya bagus, langsung dikasihkan. Kita kan sulit ya, Bu, kok HP ini saya, jenengan repot apa? Nggih monggo gitu. Berat itu kayaknya. Terus Rasulullah itu pernah, beliau itu sedang sholat, selesai sholat, biasanya beliau wirid dulu dan sebagainya. Tapi beliau bergegas masuk rumah. Rumah Nabi dengan masjid itu kan gancet kan? Nah, gancet, gandeng. Belum tahu gancet? Oh ya gandeng. Gancet itu nempel. Nah. Loh, di sini ada tuh gancet. Oh, di tempat saya ada. Kenapa Rasul kok engkau segera pulang? Aku masih punya emas batangan yang belum dicetak itu loh. Itu belum ku sedekahkan. Aku khawatir ndak lali ndang tak nih. Nah, itu juga berat. Saya punya emas. Di rumah saya ndak ada emas. Adanya cuma satu. Ya pinter Mas Syafi'i. Dari masa pengantin sampai sekarang belum pernah belikan kalung, belum pernah belikan gelang, belum pernah belikan cincin, belum pernah belikan anting. Saya selalu berkata pada istri saya, engkau cantik dalam kesederhanaanmu. Loh, laki-laki harus bagaimana caranya istri itu terima gitu loh. Maka gantilah kata-kata yang indah, enak didengar. Nah, itu sedekah Nabi. Bagaimana kasih sayang Nabi pada anak kecil? Suatu ketika Rasulullah itu sedang sholat, sujudnya lama sekali. Setelah selesai, Rasul ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, mengapa engkau sujud lama sekali? Beliau menjawab, tadi itu cucu saya itu lah di punggung saya, numpak aku lagi sujud. Itu kayak kuda ya badake. Tapi biasa Nabi. Kalau aku bangun, itu cucu bisa jatuh. Maka aku tunggu dia turun, setelah dia turun baru aku bangun. Nek wong sakniki, mbok mungkin ngerti mbahnya lagi sholat ganggu aja gitu. Nabi enggak, ya biarkan saja. Nabi itu pernah satu ketika sholat itu dipercepat. Sholat dipercepat. Ketika kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kok sholatnya tadi cepat? Tadi itu aku ya pengen lama-lamaan sholat, tapi aku dengar suara ada anak kecil nangis. Aku khawatir kalau ibunya tidak tenang dibuatnya. Oleh karena itu ku percepat sholatnya. Dan Nabi tidak marah-marah. Anak siapa mau? Hah? Anak siapa? Berbekli bang sholat. Enggak, Nabi tidak seperti itu. Nabi itu dengan anak kecil sayang. Nabi itu meskipun beliau seorang pemimpin besar, biasa main kuda-kudaan dengan cucunya. Jadi cucunya itu suruh naik di punggungnya. Nah, main gitu, menyenangkan cucu. Karena itu Nabi itu kalau pergi, pulang dari bepergian, itu tidak jujuk rumah. Pertama kali jujuk masjid. Setelah jujuk masjid, jujuk rumah Fatimah, ibu Tunisike. Nah, sayangnya pada cucu. Oleh karena itu, di antara sunnah itu mencium cucu. Nah, kalau sudah punya cucu, bahkan udah punya cucu, nah, punya cucu dicium cucunya. Jangan hanya neneknya, gitu lah. Lu kadang-kala nyium cucunya lupa, nyium neneknya terus gitu. Nah,
Tanda apa? Tanda kasih sayang. Dengan anak gimana? Nabi sangat mencintai anak. Fatimah, anak Nabi, putri-putri Nabi, putra-putri Nabi itu kan semuanya wafat sebelum Nabi kecuali Fatimah. Qasim wafat masih kecil. Abdullah wafat masih kecil. Ibrahim wafat masih kecil. Ya, manusia 2 tahun, ya kecil situlah. Semua putranya kecil, kecuali putri sampai gede. Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya minimal sampai nikah lah. Ruqayyah sama Ummu Kulsum itu nikah dengan Utsman, tapi gantian. Wafat, kemudian gantikan satunya. Nah, Fatimah nikah dengan Ali. Rasulullah itu kalau dengan Fatimah ketemu, cium. Nabi nyium tangannya Fatimah, Fatimah mencium tangannya Nabi. Maka kemudian banyak orang kalau dengan anaknya cium apa? Anak salaman dengan orang tua cium tangan. Nah, dulu biasa begitu. Fatimah datang, salaman sama Nabi, cium tangan, terus duduk. Tidak apa-apa. Tapi kalau cari hadis Nabi salaman dengan orang tuanya tidak akan pernah ketemu, yakin ini. Karena apa? Karena bapaknya meninggal saja masih dalam kandungan. Jangan cari mana hadisnya Nabi mencium tangan bapaknya. Oh, paling maudud, paling palsu saja tidak akan ketemu itu. Tapi kalau Fatimah cium tangan bapaknya itu ada. Maka boleh cium tangan bapak, cium tangan ibu. Nggak apa-apa. Bapak beneran, jangan bapak-bapakan. Loh, ini bapak-bapakan lain lagi. Dulu saya pernah ngisi pengajian sawalan, ada ibu-ibu begini. Nek Pak Ustadz aja salaman, dosa. Nek Pak Dukuh rapopo, padha bapakne dhewe. Oh beda, tetap beda. Mau Pak Dukuh, Pak Presiden itu bukan bapak kita. Nah, Nabi sangat sayang pada putra-putrinya. Fatimah itu qurratu ain, penyejuk mataku. Man adza, barang siapa menyakitinya, maka dia telah menyakiti aku. Nah, maka jangan sampai orang tua tidak pernah nyium anak. Dulu ada yang cerita sama Nabi, aku tidak pernah, aku punya anak 10, aku tak pernah nyium satupun anakku. Rahmah, kasih sayang telah dicabut dari hati ini. Maka dulu pada masa zaman Umar bin Khattab ada calon gubernur, sudah lulus tes lah, calon gubernur. Tiba-tiba lihat, Amir Min, engkau nyium anak kecil ya? Aku punya anak, tidak pernah aku cium pipinya. Langsung digagalkan. Kamu itu sama anakmu saja tidak punya kasih sayang, apalagi sama rakyat. Ganti. Nah, maka ini punya anak cium, punya cucu cium. Syarat anaknya anak sendiri, bukan anak buah. Kalau anak buah tidak boleh. Loh, misalnya anak buah, misalnya saya jadi bos, anak buah saya cantik-cantik, 18 tahun, 19 tahun, tidak boleh loh. Tidak boleh, anak buah, anak didik, anak apa, itu anak kandung gitu. Itu begitu Nabi dalam bergaul dengan anak kecil, dengan istri. Nabi tak pernah yang namanya menampar istri. Jangan seperti yang sedang viral sekarang. Asal ngerti Islam sudah ngerti yang viral itu. Mbak Ella. Ya Allah ya Rabbi. Bu, saya ada kasus itu bilang sama istri saya, Dek, gelo bojo ganteng yang sugih plak-plak karo bojone kok niki gelo maneh. Tidak boleh. Nampar istri itu tidak boleh. Ustadz katanya boleh memukul istri. Memukul istri itu satu,
Kalau istri sudah sulit diatur. 2, memukulnya tidak boleh bagian wajah. 3, atau alat-alat yang membahayakan tubuhnya. 3, tidak boleh sampai melukai. Ini gak apa-apa. Sholat kan gak lorot ini. Wana cekak apa lagi? Enggak, saya tambah kok tat. Ning kula teka. Ya Allah ya Rabbi, itu lebih tidak boleh lagi itu. Tidak boleh. Menghina masakan istri juga tidak boleh. 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 Ini. Masak tas nanti pengen rabi meneh kopi. Tidak boleh. Tidak boleh menyakiti hati istri, tampar, plak-plak. Lah kalau istri saya kena ditegur dengan baik-baik. Ya kalau salah harus dibenarkan. Ya maaf ya, orang mengatakan kadang ya ada salahnya toh. Dulu pernah Aisyah itu ditanya Nabi, Aisyah bagaimana pendapat tentang dia? Apa kata Aisyah? Qasirah, pendek, endi. Terus turun ayat kok, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhum. Jangan sampai satu kaum menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina yang diorang lebih baik. Jangan sampai wanita menghina wanita yang lain. Nek laki-laki pakai kata kaum, karena biasanya laki-laki itu menghina itu bukan pribadinya, biasanya organisasinya, partai politiknya atau kelompoknya gitu. Tapi wanita biasanya pribadinya. Siapa meneh? Itu kalau kai, kai tak ada iya terus apa? Kalau laki-laki kan enggak. Persebaya dengan PSIM misalnya gitu. Nah, kemarin malah tragedi lagi di lapangan bola Malang, korbannya 200 B ya? Berapa? Udah naik lagi Pak. Allah Rabbi ya Karim. Bu, jangan sampai kita dan keluarga kita itu mencintai sesuatu berlebihan, apalagi hanya mencintai sepak bola. Naudzubillah. Nek krungu mati ning masjid rak rodok mantep to. Sedo teng masjid. Lah ngopo? Jika Quran balapan karo kancane iki terus gejegluk mati. Lah untuk wamun lah. Ning lapangan bal-balan. Rasulullah bagaimana mengatur umat? Nah, Nabi itu, beliau itu kalau ngasih pekerjaan sesuai dengan kemampuan orang itu. Misal Nabi sakit, siapa yang menggantikan imam? Abu Bakar yang diperintahkan. Kok Nabi perang? Kalau perang berarti Abu Bakar ikut, Umar ikut, Utsman ikut, Ali ikut, Abu Durrahman bin Auf ikut, banyak yang ikut. Ada yang nggak ikut siapa? Abdullah bin Ummi Maktum, karena orang buta. Orang buta itu tidak diizinkan perang. Lu bahaya lu. Engko malah medang koncone dhewe, repot kok. Nah, maka Abdullah bin Ummi Maktum yang jadi imam. Adzan itu cari yang suaranya lantang bagus. Ada beberapa mu'alim Rasulullah lantang-lantang, tapi yang pokok 2, Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Karena apa? Karena suaranya bagus, meskipun adzan itu kan sebenarnya yang mimpi bukan Bilal. Adzan itu dari mimpi. Jadi begitu. Dulu sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, terus gimana ya caranya ngundang sholat itu gimana?" Ini piye lah undang sholat. Ada yang usul. Anu aja, pakai trompet. Jok, kau Yahudi. Anu Rasul, pakai luceng. Rentong. Jok, koyok Nasrani. Anu Nabi, pakai api. Wow, api unggun menyala. Tanda sholat.
jok lek kaya Majusi. Terus gimana? Deadlock. Nah ada sahabat yang mimpi, Rasul aku mimpi. Mimpi gimana? Mimpi adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu sampai selesai itu. Nah kemudian dijadikanlah adzan sebagai pemanggil orang sholat. Nah, pakai adzan. Dulu orang Arab usahanya keras bu, dan padang pasir, sehingga adzannya sampai jauh. Wow, Akbar, tidak kayak suara saya jelek, makanya saya tidak jadi muadzin. Nah, maka yang bagus muadzin memang suaranya yang bagus. Yo ngapunten, subuh wayah ngantuk, kok muadzin ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Orang tidak tertarik ke masjid nek sareng ini. Lah pripun ta sing suarane apik malah melu KDI kok ya wis. Nabi milih tanggal 5 perang. Ya yang memang gagah-gagah. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Usama bin Zaid. Nabi milih pendanaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nah, ini milihnya itu dipaskan dengan profesinya, the right man on the right place, menempatkan orang pada posisi yang benar, yang pas. Kadang kala itu gagal itu karena posisinya tidak pas kok. Kalau pas, bagus. Ibu-ibu rahmatullah. Bagaimana kesabaran Nabi? Nabi itu sabar sekali. Kalau itu menyangkut hak beliau, tapi kalau menyangkut hak Allah, nah ini tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditolerir. Ya, Maha Allah, Nabi marah. Misal hukum, ada orang mencuri, tapi tidak dihukum. Nabi marah dengan kabar itu. Yang bikin celaka orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang besar melakukan kejahatan, dia dihukum. Tidak dihukum. Kalau orang kecil dia dihukum. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakot la qata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti telah potong tangannya. Nah, kalau hak Allah, beliau sangat tegas, tidak pandang bulu. Yuk, karena apa? Hukum. Tapi kalau hak beliau mau dibunuh, yo memaafkan. Beliau dilempari kotoran, yo memaafkan. Sama musuh pun memaafkan, apalagi sama keluarga. Nabi pulang ke rumah kemalaman, Assalamualaikum, ternyata Aisyah udah ketiduran. Nabi kemudian tidur di depan rumah. Setelah itu bangun, tiung, maafkan aku. Loh, maafkan aku, yang salah aku loh. Konflik itu selama ada kalimat yang salah aku, insya Allah kelar. Tapi nek sing salah kowe mesti dawa iso bodol rampung niku. Rasulullah begitu. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak gampang menyalahkan orang lain kalau kasusnya terkait dengan diri beliau. Sangat pemaaf. Nah, yang luar biasa, Rasulullah itu perjuangannya demi umat. Beliau itu ketika dapat kabar pintu surga tertutup, belum dibuka kalau belum engkau yang membuka dan memasukinya. Beliau tidak terus kemudian yes, oke, enggak.
Beliau masih tanya, itu untukku Jibril? Iya. Bagaimana untuk umatku? Jadi yang diingat itu kita ini. Umatku, bukan istriku, bukan anakku, bukan temanku, tapi umatku. Kalau umat berarti sejak zaman beliau sampai akhir zaman. Sik tak takok Gusti Allah. Nah, pintu surga belum dibuka untuk umat-umat sebelum umatmu masuk surga. Jadi kita giliran datang ke dunia belakangan, tapi besok masuk surga bisa duluan. Wong VIP kok. Lho, wong haji ae nek sing bayari larang, nek teko keri nek mulai sikik bayare sing larang. Kaya napa? Tamu undangan. Bapak Bupati pengajian datangnya ngenteni sambutan. Engko baline sok gasi. Nah ini Nabi itu ketika mau wafat apa yang dikatakan? As-shalah, as-shalah. Salat, jogonen salat. Salat jangan sampai disia-siakan. An-nisa, an-nisa. Wanita, wanita. Jogonen wong itu, wanita itu jangan disakiti dan jangan dikucilkan, jangan dizolimi begitu. Karena zaman jahiliyah itu kan dulu namanya wanita ya maaf saja, laki-laki sama itu plak-plak gitu. Dulu. Sekarang enggak. Justru sering wanita yang plak-plak pada suaminya. Ya Allah, ya Robbi. Zaman dulu itu wanita itu takut sama suami. Sekarang suami takut sama aku tak milih duit yo ning aja kondor bojoku. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Umati, umatku lho, umati. Bahkan Nabi pernah berkata, aku rindu pada kekasih-kekasihku. Sahabat menjawab, bukankah kami adalah kekasih-kekasihmu? Bal ashabi, enggak, kalau itu sahabat-sahabat saya. Lu siapa kekasih-kekasihmu itu? Ya besok orang yang datang di hari esok, yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar kata-kataku, hanya mendengar berita tentang aku, tapi dia beriman kepadaku. Jangan tahu pada Nabi dereng. Ngimpi. Dereng. Mimpi petuk Nabi pripun nggih. Nah, ada yang biar mimpi ketemu Nabi gimana ya? Kasih ada amalannya. Gimana? Mimpi ketemu dengan Nabi enggak. Lalu kasih amalan lagi. Mimpi dengan Nabi enggak. Terakhir. Kamu jangan pulang ya, tidur di rumahku. Dan jangan tanya, jangan komplain ya. Iya Pak Yai, sama Pak Yai dikasih makanan yang asin banget tanpa kasih minum. Akhirnya apa? Ngelak tidur. Bangun. Gimana? Kamu tadi mimpi apa? Mimpi saya diberi air sama Pak Kiai. Nah itulah. Kalau kamu ingin mimpi ketemu Nabi, maka kamu harus merindukan Nabi. Ibu-ibu pernah muda belum? Ketika dulu merindukan seseorang itu kadang-kadang yang dirindukan sampai hadir dalam mimpi. Dulu saya muda gitu. Kalau saya loh, nah kalau saya kangen pada seseorang itu kemudian yang saya kangen itu datang dari mimpi. Sapi ngopo tangi malahan. Maka kalau ingin mimpi ketemu dengan Nabi itu minimal merindukan dan memperbanyak baca sholawat. Jadi barang siapa mimpi ketemu dengan Nabi, maka dia betul-betul mimpi ketemu dengan Nabi. Tapi barang siapa berbohong, ngaku-ngaku mimpi ketemu dengan Nabi, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah menempati tempat duduknya daripada api neraka. Nah, ini memang ada.
orang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nek ngeyel, Bu. Aku ora pengen mimpi peluk Nabi Muhammad, pengen mimpi peluk Nabi Yusuf. Ya Allah. Lah nek nama kok jere ganteng, penasaran aku Nabi Yusuf iki. Pengen mimpi peluk Nabi Yusuf. Lah wong sahabat ngono ya gak dituruti Gusti Allah. Wong itu kan namanya sahabat. Nah, ini kecintaan Rasulullah pada kita. Bagaimana Rasulullah di medan perang? Oh, gagah berani. Beliau itu kalau mimpin perang, ya mimpin beneran, ya pakai baju besi, ya pakai pedang, pedangnya banyak, ada Zulfikar dan lain-lain. Bagaimana Nabi dan anak yatim? Sangat mengasihi. Anak yatim itu dikasih. Nabi kalau diundang oleh orang miskin, beliau datangnya dengan bergegas. Jadi mboten pilih-pilih undangan. Karena tidak boleh pilih-pilih. Dulu Nabi itu pernah di masjid ada para pembesar datang. Lalu datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Tanya sesuatu. Nabi bermuka masak dan berpaling. Langsung turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Muhammad abasa bermuka masam wa tawalla dan berpaling an ja'ahul a'ma, ketika datang orang buta padanya. Tidak boleh. Setelah itu apa? Nabi setelah lihat beliau itu wah senang. Inilah orang yang karenanya turun ayat padaku. Bagaimana menghormati Nabi, menghormati tamu? Nabi sangat menghormati tamu dan mengajarkan orang menghormati tamu. Jadi karena Nabi ahsan nasi khuluqa wa khalqa. Nabi itu paling baik akhlaknya dan paling baik wajahnya. Maka orang mengatakan kalau Yusuf bagikan rembulan, maka Muhammad bagikan matahari. Makanya kadang orang memuji rembulan, padahal matahari lebih terang. Baik, sudah jam 5 kurang 5 menit. Saatnya untuk tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan, saya persilakan. Bisa saya jawab hari ini, saya jawab. Kalau belum bisa, lain waktu. Terima kasih. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ini waktunya masih agak longgar. Tolong doa bagi yang sakit biar sembuh, bagi yang banyak urusan dimudahkan segala urusan, bagi yang punya hutang segera terdapatkan pelunasan, bagi yang menginginkan punya keturunan cucu supaya segera diberi keturunan, bagi yang ingin mantu segera dapat jodoh, dan bagi yang punya masalah segera selesai masalahnya. Monggo Pak Safi, doanya harus panjang. Saya ingat mantu itu ingat saya sendiri. Anak saya udah gede, ternyata udah waktunya mantu. Ya Allah, perasaan saya itu nikahnya belum lama, anak saya udah gede-gede. Nggak kerasa ternyata. Baik ibu-ibu, mari kita berdoa bersama, menengadahkan tangan, meminta kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala hajat kita terpenuhi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaitahu wa la daynan illa qadaitahu wa la faqran illa ghanaytahu wa la hajatan nahwaiji dunya wal akhirati illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di sini ya Allah
memohon kehadirat-Mu, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dosa-dosa orang-orang yang mencintai kami ya Allah, dosa-dosa orang yang membenci kami ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang membenci kami menjadi orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Ya Allah, ringankanlah beban kami ya Allah. Jangan Engkau beri beban pada kami, beban yang tak kuat kami untuk memikulnya ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, cukupilah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Jika ada yang sakit di antara kami atau keluarga kami ya Allah, berikanlah kesehatan. Jika ada yang utang di antara kami atau keluarga kami ya Allah, berilah kemampuan untuk melunasinya. Jika ada yang ingin memiliki keturunan, ingin memiliki cucu nanti ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Berilah kepada mereka keturunan yang soleh-solehah. Berikanlah kepada mereka menantu yang soleh-solehah ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha. Ya Allah, siapapun di antara kami yang memiliki hajat, yang mana hajat itu menjadikan Engkau ridho ya Allah, tunaikan hajat-hajatnya. Siapa di antara kami yang masih dalam keadaan fakir ya Allah, kayakanlah dia ya Allah. Siapa di antara kami yang masih terlilit dengan masalah-masalah dunia sehingga belum sempat beribadah ya Allah, berikanlah kebebasan dia dari berbagai masalah dunia ya Allah. Dan bukalah pintu hati mereka untuk bisa sadar, insaf dan senantiasa beribadah kepada ya Allah. Ya Allah, jadikanlah jamaah al-afiyah ini ya Allah, jamaah yang istiqomah dalam keimanan ya Allah, yang senantiasa dalam hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ketika besok Engkau panggil ya Allah, dia membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang besok ketika Engkau hisab ya Allah, dia punya modal kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan masukkanlah semua anggota majelis ini ya Allah ke dalam surga bersanding dengan Nabi-Mu dengan membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka khair mas'alah wa khair du'a wa khair sahih wa khair ilmi wa khair ma'ali wa khair sahabat. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sebaik-baik permohonan, sebaik-baik doa, sebaik-baik kesuksesan, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, ya mu'allim adam alimna ma yanfa'una. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati ya Allah, tetapkanlah hati kami ada dalam agama-Mu ya Allah. Palingkanlah hati kami ya Allah untuk senantiasa mentaati-Mu ya Allah. Wahai yang mengajarkan kepada Nabi Adam, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon perlindungan dari ilmu yang tak bermanfaat, dari amal yang tidak diangkat, dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak khusyuk ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maghfirati wal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut wa najatan min nar wa hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannatan. Allahumma qutubna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, catatlah kami termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, banyak khilaf, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safi'i, semoga